Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 Desember 2025 dengan judul Anda harus tidur untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari kita ikuti penjelasannya. Lampu padam dan suasana hening pun tercipta. Hanya kicau lembut jangkrik di tengah malam yang memecah kesunyian. Ketika para penjaga siang hari beristirahat, tim pertahanan perlahan-lahan memulai tugas malamnya. Berhati-hati agar tidak membangunkan penjaganya. Tanpa suara, sistem kendali pusat memerintahkan para pekerja ke posisi mereka. Mereka membawa perbekalan dan obat-obatan dan diam-diam memperbaiki kerusakan akibat pertempuran hari itu. Semua pekerja beroperasi dengan terampil secara efisien dan tanpa interupsi. 8 jam kemudian, ketika dentang jam beker membangunkan penjaga siang hari, yang lain telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Bagi mereka itu adalah malam yang baik. Penjaga itu yang sekarang waspada, siap bertempur untuk hari berikutnya. Para tim pertahanan akan kembali lagi saat malam tiba untuk menyembuhkan luka hari itu. Anda baru saja membaca tentang tidur. Anda adalah penjaga di siang hari. Selagi Anda terjaga, Anda menggunakan energi Anda saat Anda melakukan aktivitas hari itu. Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda juga menyebabkan kehausan pada bagian tertentu dari tubuh Anda. Namun saat Anda tertidur, tim pertahanan Anda memperbaiki luka, menyembuhkan bagian yang sakit, dan mempersiapkan Anda untuk hari berikutnya. Prinsipnya begini, Anda perlu tidur nyenyak agar tetap sehat. Namun jutaan orang Amerika tidak memahami prinsip itu atau mereka secara sadar melanggar hal itu. Diperkirakan sebanyak 30% kematian akibat kecelakaan kendaraan bermotor terjadi ketika pengemudi tertidur. Seorang ahli memperkirakan bahwa setiap hari terdapat 100 juta orang Amerika yang kekurangan tidur tetapi tetap mengemudi, mengoperasikan mesin berbahaya, memberikan perawatan medis, memantau pembangkit listrik tenaga nuklir, dan bahkan mengemudikan pesawat komersial. Tubuh Anda memiliki siklus istirahat alamiah. Misalnya, jantung Anda berkontraksi dalam waktu sekitar 1/10 detik. Sisa dari detiknya ia beristirahat. Selama masa istirahat, oksigen dan nutrisi menyehatkan jantung. Ginjal Anda berfungsi dalam 3 shift yang setara. Tindakan, istirahat, dan persiapan untuk tindakan.
Selain semua sistem istirahat internal tubuh Anda, Tuhan merancang bahwa sepertiga dari setiap hari harus menjadi waktu tidur. Tidur dan istirahat adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup Anda. Tidur bukanlah suatu waktu yang disia-siakan. Masa tidak bekerja ini adalah waktu bagi tubuh dan pikiran Anda untuk memulihkan energi dan menciptakan kembali kesehatan. Sungguh suatu berkat untuk dapat mengatakan, saya akan berbaring dengan tenang dan tidur. Terima kasih Tuhan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.